Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 12 Palembang ingin menyampaikan tentang kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Berti Deatri, yang kedua Dince Yantri, dan berikutnya ada Devriansyah Safei, dan selanjutnya Fahri Muhammad, dan juga Bolivani Novrianti, dan saya sendiri Armalati Putri. Dan kami dibimbing oleh seorang guru pamong yaitu Ibu Rini Anggraini MPD. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai hakikat dari peserta didik. Pada dasarnya, setiap anak lahir dengan kodrat yang unik, di mana tidak ada satupun yang sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Masing-masing anak memiliki kecenderungan dan kemampuan yang berbeda terhadap suatu pelajaran. Mereka juga memiliki kecerdasan yang beragam, atau biasa dikenal dengan multiple intelligence, dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Anak didik bukan seperti kertas kosong yang dapat kita tulis dan gambar sekendak hati kita, tetapi mereka seperti kertas yang sudah terisi oleh kodrat alam, yaitu berupa bakat dan minat yang mereka miliki. Guru tidak dapat memaksakan agar setiap anak didik mampu mencapai suatu hal pada saat yang sama, dan juga tidak dapat memaksakan bahwa setiap anak untuk pandai dan menguasai atau menyukai suatu bidang ilmu yang diajarkan. Berdasarkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan juga merupakan proses pendidikan yang menuntun peserta didik di dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, serta dilandasi dari kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut, baik dari dalam maupun dari luar individu peserta didik tersebut. Konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat sesuai dengan tantangan zaman, termasuk dengan konteks saat ini, yaitu pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Adapun peran guru, guru merupakan pendidik dan pengajar yang berperan menuntun peserta didik mengikuti perkembangan zaman, menuntun peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, serta menuntun peserta didik dalam mencapai cita-cita yang mereka miliki, dan menuntun peserta didik dalam belajarnya sesuai dengan bakat bawaan atau kodrat alamiahnya. Salah satu indikator terwujudnya merdeka belajar tergambar dari proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik salah satunya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat, dan juga peserta didik diberikan kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan cara belajarnya. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang kami temui di sekolah tempat kami PPL, yaitu SMP Negeri 12 Palembang. Jadi, contoh pertama yang kami temui di sekolah tersebut adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru pada kelas 7 mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan tes diagnostik terlebih dahulu dengan menanyakan makanan favorit mereka masing-masing, karena materi pada saat itu adalah tentang procedure text dan dengan topiknya yaitu My Culinary and Me. Jadi setelah itu peserta didik diminta untuk menuliskan makanan favorit mereka masing-masing pada selembar kertas yang kemudian dikumpulkan kepada guru, dan berdasarkan itu guru dapat membentuk kelompok belajar untuk mereka berdasarkan jenis makanan favorit mereka, seperti makanan manis, makanan pedas, asin, atau dan yang lainnya, atau dapat dikatakan mereka dikelompokkan berdasarkan minat mereka. Jadi hal ini merupakan bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Selain pada diferensiasi konten, diferensiasi produk juga diterapkan di materi yang sama. Pada diferensiasi produk ini, peserta didik diberikan tugas untuk membuat procedure text tentang makanan favorit mereka secara individu, dan mereka diberi kebebasan mengenai cara menyampaikan
prosedur teks yang telah mereka buat di rumah ya. Jadi mereka bisa membuat semacam poster, mereka bisa membuat semacam video atau audio atau dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dan tugas ini diberikan waktu pengumpulan sekitar 1 sampai 2 minggu, dan produk yang dihasilkan pada akhirnya dikumpulkan ke WhatsApp grup kelas yang telah disediakan. Pada SMP Negeri 12 Palembang, terdapat beberapa ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, pencaksilat, karate, futsal, tari, PMR, dan hadro. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih dan mengikuti 2 ekstrakurikuler yang ada sebagai bentuk keberpihakan dan memerdekakan mereka dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu penerapan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, yaitu sekolah memberi ruang kepada peserta didik untuk mengasah kemandiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinci Hantri. Saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. SMP Negeri 12 Palembang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yakni melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Proyek ini adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi pada akhir kegiatannya. Contoh yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 12 Palembang yaitu peserta didik diberikan tema Suara Demokrasi. Peserta didik diberikan kesempatan berdiskusi dalam kelompok kecil terlebih dahulu tentang contoh permasalahan yang ada di sekolah dan cara mengatasinya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas. Pada akhir kegiatan, peserta didik akan mengadakan pemilihan ketua kelompok di setiap kelasnya sebagai bentuk suara demokrasi yang akan mereka capai sebagai tujuan pembelajaran dari P5, yakni demokrasi. Terima kasih. Halo, di pembelajaran abad 21 sekarang ini, kita sebagai pendidik harus dapat memfasilitasi keberagaman peserta didik kita, dan juga harus memberikan keluasaan kepada peserta didik supaya mereka dapat berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Di SMP Negeri 12 Palembang, pendidik benar-benar kreatif dalam memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran meskipun fasilitas teknologi digital belum memadai di sekolah ini. Jadi, seperti yang saya dan teman-teman amati pada saat PPL 1 di SMP Negeri 12 Palembang, kami benar-benar takjub dengan apa yang dilakukan oleh guru pamong kami. Beliau berkata, pendidik itu jangan terpaku dengan keadaan, tapi pendidik haruslah bertindak dan berpikir secara cepat agar pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Jadi waktu itu kami melihat guru pamong kami saat mengajar, walaupun peserta didik tidak diizinkan membawa HP di sekolah,
tapi guru pamong tersebut masih tetap bisa memperkenalkan teknologi dan mengintegrasikan di pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Jadi guru pamong kami meminta siswanya atau peserta didiknya untuk mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp. Lalu pada saat kami PPL siklus terbimbing, kami juga berusaha memperkenalkan teknologi dengan menggunakan LCD proyektor dan menampilkan video pada saat pembelajaran di laboratorium. Baiklah, selanjutnya adalah tantangan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Di sini kami telah menemukan 5 tantangan, yakni 1. Kurang mendukungnya sekolah dalam memfasilitasi teknologi di dalam pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran yang kurang kreatif dan interaktif. Nah, ketika kami melakukan praktek pengajaran di SMP 12, kami menemukan bahwa adanya kendala dalam teknologi. Karena ketika kami mengajar, ketika kami mau menerapkan teknologi di kelas pun tidak memiliki listrik. Dan juga ketika ingin menggunakan Infocus, itu hanya dapat dilakukan ketika ada di dalam lab. Tapi kan lab itu adalah tempat kegiatan yang bahwasanya itu sering sekali dipakai. Jadi harus bergantian ketika ingin menggunakannya. Jadi kami kira itu adalah salah satu tantangan yang ada. Yang kedua adalah siswa kurang disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Nah, ketika siswa itu kurang disiplin, maka apa yang telah kita rencanakan tidak akan berjalan lancar karena untuk melancarkan suatu perencanaan dibutuhkan dua belah pihak yang saling mendukung satu sama lain. Maka dari itu kedisiplinan ini haruslah dijaga gitu. Dan yang ketiga yaitu guru belum secara maksimal memberikan contoh baik bagi siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, guru itu menjadi role model bagi siswa-siswanya. Dan untuk itulah guru harus menjadi mediator pertama yang memberikan contoh baik agar dapat diikuti oleh siswa-siswanya. Dan yang keempat, keberagaman siswa dengan berbagai perbedaan baik karakter dan minat. Seperti yang Ki Hajar dan juga hakikat pelajar atau peserta didik, bahwa setiap anak itu berbeda-beda, baik dari karakternya, minatnya, kebutuhannya dalam belajar. Maka dari itu, sebagai guru, kita harus memahami keberagaman ini dan menciptakan lingkungan belajar yang baik sebagai fasilitator agar siswa kita dapat belajar dengan nyaman dan aman. Dan yang kelima itu adalah guru harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswa agar interaksi dapat berjalan baik. Kembali lagi ketika interaksi atau komunikasi antara guru dan siswa itu dapat berjalan dengan baik, maka saya berpikir dan teman-teman juga berharapan dengan yang sama bahwa tantangan dalam komunikasi akan memudahkan dalam penerapan kegiatan yang diharapkan. Baik, ketika ada tantangan, tentu saja ada solusi yang ditawarkan. Berikut ini adalah 4 solusi yang telah kami diskusikan, yaitu pertama, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual dengan digital dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai karakter, kecakapan yang diperlukan yaitu 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, and collaboration, yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antara pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata, termasuk dalam penggunaan teknologi.
Dan yang ketiga, guru menjadi role model cara belajar dan bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru, dan berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas lain dalam menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran yang relevan. Dan yang terakhir, yang keempat, berpartisipasi dalam mengembangkan kepemimpinan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal dan global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, kesimpulan pada presentasi ataupun video kali ini yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan berpendapat bagi peserta didik dan guru. Tidak boleh menghakimi apabila terdapat kesalahan yang diungkapkan oleh peserta didik. Guru dibutuhkan sebagai penuntun jalannya pembelajaran sehingga apabila terdapat kesalahan, maka dilakukan refleksi dan perbaikan, serta evaluasi guru agar tidak terjadi miskonsepsi sehingga dengan begitu peserta didik akan lebih menyerap ilmu yang telah diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.